Kita mulai ya. Untuk materi kali ini melanjutkan yang sebelumnya, kita sampai di relasi rekurensi linear. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Ini persamaan relasi rekurensinya. Ini mohon maaf, ini karena ternyata di komputer ini nggak ada Foxit Reader, jadi nggak bisa untuk coret-coret. Hanya ada PDF Acrobat. Jadi kita sudah sampai di ini bahwa ini adalah persamaan ya, mungkin nanti kalau di mata kuliah analisis kompleksitas algoritma ini disebut sebagai persamaan linear. Tapi persamaan linear yang dari sebuah relasi rekurensi, jadi disebut sebagai relasi rekurensi linear ya. Kalau nanti ada bentuk kuadrat atau pangkat 3 seperti itu menjadi bukan persamaan linear kan gitu ya. Sehingga ini karena ini persamaan linear untuk sebuah relasi rekurensi, istilahnya adalah relasi rekurensi linear. Nah, ini ya. Nah kemudian ada Fn-nya. Dengan Fn adalah fungsi ya, fungsi dari n. Ya, ini kemarin sudah saya jelaskan, saya cuma untuk mereview sedikit. Jika Fn-nya sama dengan 0, maka ya ini kan ini hilang nih jadi 0. Nah, ini ya 0. Nah, ini disebut sebagai relasi rekurensi linear homogen. Nah, ini yang akan kita bahas untuk saat ini. Koefisiennya konstan. Kenapa disebut koefisien konstan? Ini koefisiennya itu yang A0, A1, dan seterusnya A2 sampai dengan AK gitu ya. Ya, K-nya itu kurang dari sama dengan N. Bisa sama dengan N. Kalau sama dengan N berarti sampai X0 kan gitu ya. Ya, oke. Nah, ini konstantanya itu A0, A1 dan seterusnya itu ya dia sebuah konstanta gitu ya. Artinya koefisien konstan itu ini bukan variabel gitu ya. Ini konstanta, memang konstanta, bukan sebuah fungsi gitu ya, atau variabel atau fungsi, bukan sebuah fungsi. Nah, oke ya, ini kemarin sudah kita bahas dan juga beberapa contoh. Ya, kita sudah sampai sini. Terakhir kemarin adalah ini sudah kita bahas macam-macam dari rekurensi linear. Ya, ada yang linear homogen, bahkan yang tidak homogen gitu ya. Yang tidak yang tidak homogen itu kalau Fn-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini ada bentuk Xn, Xn-1, tapi ada yang bukan Xn. Ini sebuah fungsi dari n gitu ya. Kalau ini kan semua dalam bentuk Xn, Xn-1, Xn-2 seperti itu ya. Entah itu nanti ruasnya dipindah ke sini ataupun ruasnya salah satu di ruas yang berbeda, yang jelas itu dalam bentuk Sn, Sn-1, Sn-2 tidak ada ditambahkan sebagai fungsi dari n, tidak ada itu ya. Sehingga ini merupakan linear homogen. Kalau ini ada fungsi dari n di luar bentuk yang Sn, Sn-1 berarti linear tak homogen. Ya, begitu seterusnya kemarin kita sudah bahas. Lanjut, ini hanya review aja yang kemarin sudah kita bahas. Nah, bagaimana mencari solusi dari relasi rekurensi. Nah, dari relasi rekurensi untuk mencari solusinya ya. Relasi rekurensi ini kan tujuannya nanti kita cari solusinya kan, kemarin sudah kita bahas. Nah, kita bawa ke dalam bentuk polinom karakteristik atau ini persamaan karakteristik. Oke, diistilahkan ini polinom karakteristik ya. Kemarin sudah kita bahas. Nah, contoh-contohnya ada kemarin juga sudah kita bahas ya. Ini contoh-contohnya bagaimana nanti dari sebuah relasi rekurensi kemudian dibawa ke dalam bentuk polinom karakteristik ya. Nah, ini macam-macamnya. Kemudian dari polinom karakteristik nanti dicari solusinya. Nah, solusinya itu ada dua macam. Pertama, kan bentuk polinom ya. Polinom itu kan berarti ada akarnya kan gitu, akar-akarnya. Anda tahu kan dulu, Anda sudah belajar persamaan kuadrat itu kan ada akar-akar persamaan kuadrat kan. Kalau nanti persamaannya orde 3, misal X pangkat 3 tambah 2X kuadrat plus 1, misal
Seperti itu. Nanti akar-akarnya berapa kan Anda sudah belajar sekolah menengah gitu ya. Nah, demikian juga polinom karakteristik itu juga nanti dapat dicari akar-akarnya. Nah, akar itu bisa berbeda-beda ya. Sebuah akar persamaan, contoh kalau persamaan kuadrat, akarnya kan bisa berbeda, bisa sama kan gitu ya. Nah, kalau akar berbeda gimana? Nanti solusinya dalam bentuk seperti ini. Ini nanti akan dipakai di mata kuliah analisis kompleksitas algoritma ya, pada saat Anda nanti menganalisis efisiensi dari sebuah algoritma. Nah, relasi. Solusinya dalam bentuk seperti dari relasi seperti ini, katakanlah ini kan order 2. Nah, yang menjadi ciri, ingat ya, jika nanti bentuk relasi rekurensi itu sampai bentuk n-2, berarti nanti polinom karakteristiknya juga berderajat 2. Nah, sehingga konstanta di dalam solusi relasi rekurensi nanti ada 2, A sama B. Kalau nanti ini bentuknya sampai n-3, berarti nanti akarnya ada 3, sehingga nanti ada A, B sama yang plus C. Jadi A sama B ya. Jadi banyaknya konstanta-konstanta ini sesuai dengan jumlah akarnya. Karena apa? Karena di sini adalah akar gitu ya. Ya, ini kan akarnya. Jadi dia punya 2 akar, kan nanti bentuknya ini polinom derajat 2. Bentuk kuadrat lah gampangnya gitu ya. Bentuk kuadrat akarnya ada 2. Nah, nanti konstanta ini jumlahnya juga mengikuti jumlah akarnya. Ya, sehingga nanti konstantanya itu 2A dan B. Ini nanti yang akan dicari nilainya. Kalau ketemu nilai A dan B, maka ketemu solusi. Oke ya? Oke, paham ya? Oke, coba nanti Anda bisa putar lagi video ini. Oke. Solusi dari ini contoh ya, solusi dari relasi rekurensi kemarin juga sudah kita bahas, ini hanya overview. Ya, misal seperti ini, ingat, ini xn-2, ini saya cepat karena ini yang kemarin sudah kita bahas ya. xn-2 kan bentuknya xn-2, sehingga nanti polinomnya dalam bentuk seperti apa? Polinomnya nanti juga pangkat 2, ya. Cuma nanti yang Anda bawa ke dalam bentuk salah satu ruasnya 0 dulu, kan itu. Jadi xn-nya pindah sini kan jadi minus 2x 2xn-2 pindah ke sini jadi minus. Nah, seperti itu ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Polinomnya seperti ini. Dari polinom ini dicari akarnya. Ya, akarnya ini akar persamaan karakteristik kan berarti ya kita faktorkan dulu ya. Berarti x plus 1 x lambda plus 1 kalikan lambda min 2 kan gitu. Nanti kita cari akarnya. Ketemu akarnya min 1 sama 2. Ini kemarin sudah kita bahas, sekali lagi ini saya bahas secara cepat. Nah, dari yang kemarin kita bahas itu, kalau dari yang tadi juga sudah kita bahas di slide sebelumnya, bahwa untuk akar yang berbeda, rumusnya adalah seperti ini. Ini A, kalau ini kan 2 akarnya ya. Ini akarnya apa? 2 dan min 1 kan. Ya mau dibolak-balik nggak apa-apa, 1 min 1 2 2 min 1 nggak ada masalah ya. Mau dibolak-balik 2 sama min 1. Nah, ini A sama B, nanti masing-masing akar kalikan N. Ini rumusnya tadi untuk solusi dari relasi rekurensi. Cuman A sama B-nya harus Anda cari, ya, gitu ya. Nah, Anda carinya gimana? Ingat kemarin coret-coretan tangan saya, jangan hilang, jangan diabaikan coretan tangan saya. Tidak ada di slide ini ya, kenapa bisa ketemu A plus B sama dengan 2, tapi ya bisa Anda telusuri sendiri sebenarnya. Tapi prosesnya ada di kemarin coret-coretan saya ya. Sehingga dari sini Anda bisa ketemu, nih kenapa A plus B sama dengan 2, ada di coret-coretan saya, atau lihat videonya kembali ya. Sehingga diperoleh A sama dengan 3 dan B sama dengan 1. Nah, ketemu A sama B-nya dimasukkan ke dalam solusi ini. Sehingga ketemu, nah ini solusi umumnya, solusi terakhir. Ini A sama B-nya sudah ketemu, nanti yang ini akan dicari. A-nya ketemu 3, B-nya ketemu min 1. Ya, seperti itu dimasukkan. Ya, ini yang kita bahas kemarin ya.
Nah, sekarang bagaimana kalau akarnya sama? Nah, ini yang kita akan bahas sekarang. Bagaimana kalau akarnya sama? Nah, oke. Misal C1, C2 elemen R. Ya, ini C1. Ini konstanta, ya, ini bilangan real. Tapi konstanta ya, bukan sebagai fungsi. Dan C2 tidak sama dengan 0. Ya, persamaan. Nah, oke. Dari persamaan apa itu namanya polinom ya, tadi sudah kita bahas, sudah saya overview dari sebuah relasi rekurensi nanti dibawa ke sebuah persamaan polinom sehingga nanti ada dua akar, katakanlah nanti akarnya kembar ya, R0 kan dari polinom ini, polinom bentuk kuadrat, nanti ada didapatkan akarnya sama. Misal sekarang kasusnya akarnya sama. Lo kok tahu sama? Ya kan ini contoh kalau misal kita ketemu yang akar kembar. Tadi yang sudah kita bahas kalau akarnya berbeda. Sekarang kita bahas kalau akarnya sama. Ingat persamaan kuadrat, contoh ya kuadrat ya. Sebenarnya nanti nggak harus kuadrat, bisa pangkat 3, bisa pangkat 4 gitu ya. Contoh yang sederhana dulu, kalau persamaan kuadrat, itu kan akarnya bisa sama, akarnya bisa beda. Kalau yang berbeda seperti tadi, solusinya, solusi umum. Nah, kalau yang akarnya sama, nah nanti gini solusinya. Xn A R0 pangkat N. Nah, ini akarnya R0 ya. R0 itu akarnya ya. Kan akarnya sama, dua-duanya sama kan ya udah tulis R0 sama R0. Nah, ini A kalikan R0 pangkat N plus B N kali R0 pangkat N. Atau Pak saya bingung dengan R0 ya silakan mau diganti R juga silakan. Karena ini akarnya sama kan, jadi nggak ada istilah R1, R2 karena akarnya sama. A R pangkat N plus B N R pangkat N. Nah, gini, di sini ada N. Kalau yang sebelumnya, itu kan yang akarnya berbeda ya. Akarnya berbeda. Jadi kalau jika akarnya berbeda, kalau akar berbeda, solusinya kan Xn sama dengan A R1 pangkat N plus B2 R2 pangkat N. Ini jika R1, R2 adalah akar persamaan karakteristik, gitu kan? Akar dari polinom karakteristik, gitu ya. Ini saya taruh 2 aja ya. Gitu kan? Kalau akar berbeda kan gitu. Nah, kalau akar sama, ini kalau pangkat 2 loh ya, ini contohnya kalau polinomnya pangkat 2 ya, ini contoh sederhana kan tadi contoh-contohnya untuk yang pangkat 2, sebenarnya nggak harus pangkat 2, bisa pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Nah, untuk akarnya sama, Xn ini sama dengan A. Oke, misal akarnya itu R0 tadi ya, akarnya R0, berarti A R0 pangkat N, gitu ya, A kali ini maksudnya ini ya, A kali R0 pangkat N. Nah, ini Grammarly-nya kok saya quit dulu. Saya hapus dulu ya. A R0 pangkat N tambah B. Nah, kalau tadi kan langsung, ini kok B2 sih? Maksudnya B ya. A sama B kok B2. Ya, plus B. Nah, ini kalikan N. R0 pangkat N. Lu kok 0 lah, karena akarnya sama. Jadi R0 adalah akar kembar. Akarnya kembar. Akarnya sama. Ini bedanya gitu ya. Nah, ini yang diingat-ingat ya. Jadi ini solusinya ini.
Solusinya bentuknya seperti ini. Nah, nilai A, Tanya Pak, ya, tadi gimana? kalau misalnya pakai N itu karena apa ya Pak? Yang tadi yang solusi akarnya. Solusi akarnya pakai N. Iya, yang B ini AR, N Yang di sini atau yang di slide? yang di slide sama yang di sini Pak. Ya, kalau yang di sini yang di mana? Yang ini nih Pak, kan jadi dari akar berbeda, bla 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 bla. Terus jadi B N R N ini N-nya jadi ada di sebelah B, gimana tuh Pak? Ya itu kan dari sini. Ya ini memang teorema. Memang seperti itu kan teorema. Teorema itu artinya kalau memang seperti ini, nanti bentuknya adalah N. Tapi kalau mau ada pembuktiannya, nanti pembuktiannya panjang, ini matematika. Sudah permasalahan matematika lebih dalam. Tapi kalau teorema itu adalah sesuatu yang sudah kita yakini itu benar. Tapi teorema ini juga mau dibuktikan juga bisa. Tapi pembuktiannya nanti panjang. Anda pengen pembuktiannya? Ini gampangannya rumusnya gitu loh kalau ada teorema. Ya kan? Ini ada N-nya di sini. Jadi cuma rumus aja gitu Pak ya? Ya bukan rumus saja, artinya ini teorema. Teorema itu artinya misal gini, kalau apa tuh namanya? Kalau misal ada apa tuh namanya? Rumus ABC ya. Kenapa R12 itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A kan? Ini juga bisa dibuktikan, tapi kan ini rumus. Tapi mau dibuktikan juga bisa, tapi panjang ceritanya. Gitu. Anda tahu kan rumus ini? Pernah nggak diceritakan kenapa rumusnya seperti ini? Apakah pernah? Nggak ada kan? Nah, karena apa? Karena Anda orang informatika. Kalau Anda orang matematika, nanti setiap teorema ini akan dibuktikan. Ya, setiap teorema-teorema ini itu akan dibuktikan seperti ini. Loh, ini kok rumusnya bisa ketemu ini? Oh, oke kalau mau buktikan, tapi itu bukan ranah kita sebagai orang informatika. Ini bisa dibuktikan, gitu ya. Misal gini, SN. Kalau SN itu untuk apa tuh namanya? Untuk deret geometri, kenapa SN itu adalah apa itu? Saya lupa rumusnya itu. Yang satu min R itu ya. A R pangkat N per R min 1 kalau nggak salah. Kan gini tuh rumusnya. Anda pernah dapatkan bagaimana mendapatkan ini? Pernah diceritakan? Pernah diceritakan belum? Belum Pak. Nah, tapi ini ada asalnya. Ada teorema nanti gini, seperti ini ya. Ini teoremanya. Tapi ini ada buktinya. Kenapa rumus apa tuh namanya? Rumus kecepatan, rumus jarak S itu sama dengan P kali T misal gitu ya. Atau misal ya ini nanti penjelasannya kan pakai persamaan diferensial kan? Kalau mau dibuktikan. Tapi kan Anda nggak memusingkan persamaan diferensialnya kan? Karena ini urusan orang fisika. Gitu ya. Paham ya? Kalau ada teorema ya sudah, kalau kita orang engineering sebenarnya mau membuktikan juga bisa sih, tapi itu harus diperdalam dalam mata kuliah yang berbeda ya. Jadi itu rumusnya ya seperti itu gitu. Tapi kenapa seperti itu? Ya itu ada asalnya. Jadi nggak pokoknya gini gitu. Ya pokoknya gini gitu. Itu dari mana? Ya pokoknya gini. Ya itu ada ceritanya ya, tapi panjang nanti ceritanya dan
Ya bukan bagian dari kuliah ini gitu. Oke, paham ya gitu ya. Jadi kalau ada akar sama, nanti SN-nya adalah A, R0 pangkat N plus B, N, R0 pangkat. Nah, ini ada N-nya. Ini kalau yang kuadrat ya, karena nanti yang pangkatnya lebih tinggi, nah oke nanti juga akan dibahas. Nanti sama, tapi satu pola. Ini polanya sama. Ya. Tapi ini biar Anda mudah untuk mengingat dulu ya. Nah, nanti nilai A dan nilai B akan dicari. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan, artinya nilai A dan B itu didapatkan berdasarkan definisi relasi rekurensi didapatkan dari dua ya. Pertama, definisi relasi rekurensi bersama dengan syarat awalnya. Kemudian yang kedua, itu dari solusi. Apa itu namanya solusi yang ini? Apa itu istilahnya ya? Persamaan solusi, mungkin saya sebut itu aja lah ya. Artinya persamaan solusi yang masih ada A dan B-nya ya. Jadi melalui dua ini. Oke ya. Nah itu ya. Prinsipnya seperti itu. Itu biar Anda bisa tangkap maksudnya. Oke, terus contoh. Contoh. Ini relasi rekurensinya gini ya. Xn sama dengan 6xn-1. Nah, oke. Dengan syarat awal. Nah, ini jadi relasi rekurensi kan ada syarat awalnya. Makanya di sini saya tulis bahwa ini berdasarkan definisi rekurensi bersama syarat awal. Nah, ini karena biasanya ada syarat awalnya. Ya, pasti ada syarat awalnya bahkan. Oke. Bagaimana mencari solusi dari relasi rekurensi ini? Ingat, mulai dari sini, dari relasi rekurensi kita nanti cari polinom karakteristiknya dulu. Loh ini dari mana? Nah, gini ya, sebentar ini saya foto aja biar nanti nggak bolak-balik. Ya, tadi ingat ya, oke. Saya catat di sini ya. Bentar, tadi hasil fotonya di mana? Oke ya, new section aja. Oke, tadi apa? Xn sama dengan tadi ini yang saya foto ya, maksudnya soalnya saya foto biar nggak bolak-balik. Min 9 X N min 2, di mana X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 6 ya. X0 sama dengan 1 biar jelas. X0 sama dengan 1. Ini syarat awal ya. Syarat awalnya. Oke. Ini soalnya ya. Nah, dari relasi rekurensi ini Anda bawa, ini jawabnya ya. Jawab. Oke. Nanti Anda bawa ke dalam bentuk yang satu ruasnya sama dengan 0. Jadi Sn min 6 Xn min 1 plus 9 Xn min 2. Kan gitu ya? Sama dengan 0. Ya. Ini dipindah ke sana. Nah, kemudian Anda bawa ke dalam bentuk polinom. Polinom karakteristik. Ingat ini Xn min 2, sehingga nanti polinomnya itu berderajat 2. Karena suku terkecilnya adalah Xn min 2. Jadi nanti Anda bawa gini. Lambda kuadrat
Ya, bukan 9 ini lambda kuadrat, tapi yang ini menjadi suku yang paling tingginya nanti di polinomnya kan. Lambda kuadrat min 6, lambdanya berkurang 1 kan, ini n-1. Nah, ini berkurang lagi jadi lambda pangkat 0 kan, alias ya sudah, kalikan 1 kan, berarti 9. Sama dengan 0. Nah, gitu ya. Asalnya yang tadi di sini. Nah, ini mouse-nya di mana? Nah, ini ya, lambda kuadrat min 6 lambda plus 9. Ini Anda tahu lambda min 3 kuadrat. Kalau itu nggak usah saya ulang ya, Anda sudah paham bagaimana mencari akar ya. Ini kan berarti lambda min 3 kuadrat. Ya, ini sama dengan 0 ya. Ya, ini ya. Nah, oke. Dari sini kan kita ketahui bahwa akarnya kembar ya. Jadi ketemu lambda 1 sama lambda 2 kan 3 kan, gitu maksudnya ya. Jadi akar kembar di mana lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan R0 ya, kita silakan R0, R0 itu nilainya adalah 3. Nah, gitu ya. Ya, jadi ini disilakan R0. Ini saya bolak-balik sini biar Anda nanti nggak bingung baca dari ini sebagai panduan, coret-coret saya sebagai panduan Anda untuk nanti kalau membaca slide gitu ya. Nah, solusinya tadi menurut teorema. Kalau teorema ya kalau kita bukan orang matematika kita terima aja teoremanya ya. Kita tidak perlu harus membuktikan. Menurut teorema itu kalau akar kembar, kan akar kembar tadi, itu solusinya adalah, tapi belum solusi umum ya, baru solusi, nanti kita cari solusi umumnya. Solusinya adalah Xn, tadi rumusnya adalah A R0 pangkat N plus B N R0 pangkat N. Nanti kalau akarnya ada 3 kumaha? Nah, kalau akarnya ada 3 nanti gini. Nih ya. Nanti bentuknya R0 pangkat N plus B. Ini kok BN sih? Ya betul, B kali N maksudnya, bukan BN. B kali N. Nah, ini BN R0 kali N plus nanti C katakanlah itu. Di sini N kuadrat. Gitu ya. R0 pangkat N. Nah, gitu ya, nanti meningkat. Jadi ini mulai N pangkat 0, ini N pangkat 1, N pangkat 2. Ini kalau akarnya 3. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau ini kan akarnya cuma 2. Kedua ya gitu, A R0 plus BN R0 pangkat N. Jadi Sn R0 tadi berapa? 3 ya. Berarti A 3 pangkat N plus B kali N 3 pangkat N. Nah, seperti itu ya. Ya, oke, kalau ini next, enak pakai Foxit ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana mencari A sama B-nya? Tugas kita adalah sekarang mencari A sama B-nya. Ya. A sama B-nya dicari. Bagaimana mencari A sama B-nya? Dari catatan saya sebelumnya, cari A sama B-nya itu adalah dari definisi relasi rekurensi dan persamaan solusinya. Pertama dari relasi rekurensi ini termasuk syarat awalnya ya. Pertama dari relasi rekurensi. Ini sekarang langkah berikutnya adalah cari A dan B. Cari nilai A dan B ya. Cari nilai A. Ini di slide tidak ada ya ini ya. Ya, ini memang karena ya slide kan poin-poinnya saja gitu ya. Cari nilai A dan B, pertama adalah dari relasi rekurensi ya. Pertama, dari relasi rekurensinya termasuk syarat awal ya.
Nah, karena di sini yang dicari hanya dua, A dan B. Ingat ya, ini jangan sampai salah ya. Penting ini ya. Karena yang dicarikan dua nilai A dan B, sehingga nanti kita butuhkan dua persamaan. Karena di sini kebetulan syarat awalnya itu ada dua, ini sudah bisa mengenerate dua persamaan nanti. Pertama dari relasi rekurensi ya. Itu kita ketahui bahwa X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 6. Udah, dari dua ini nanti bisa menjadi dua persamaan. Kenapa bisa dua persamaan? Oke, sekarang kita lihat di sini. Yang kedua adalah dari persamaan solusi. Dari persamaan solusi tadi, mana tadi? Ah, ini kan. Oke, X0, kita sesuaikan X0. X0 itu artinya N-nya 0 kan? Nah, masuk di sini. Berarti X0 sama dengan, nah, ini dimasukkan N-nya 0. Berarti A 3 pangkat 0 plus B kali 0, 3 pangkat 0. Berarti apa? Kan kali ya. Berarti A kan? Oke, ini sebut nanti persamaan 1 ya. Kemudian X1 sesuaikan dengan di sini. Ini X1 sama dengan 6. Oke, X1 masukkan di sini dulu. Dari persamaan solusi ini kita masukkan, ini N-nya 1 berarti. Ya, berarti A 3 pangkat 1 tambah B kali 1 kali 3 pangkat 1 sama dengan 3A plus 3B kan? Ya, sehingga dari ini katakanlah ini saya anggap 2 ya. Nah, dari 1 dan 2 kita bisa dapatkan apa? Berarti A, ini kan X0 sama dengan A, sementara di sini X0 sama dengan 1, berarti apa? Berarti A sama dengan 1. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kan harus ada dua persamaan, karena yang kita cari ada dua nilai A dan B. Yang kedua adalah 3A plus 3B sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Dari sini 3A plus 3B sama dengan berapa? Sama dengan 6, Pak. Sama dengan 6. Tuh. Nah, ini kan langsung ketemu kan ya, masukkan aja substitusikan. Sehingga ketemu kan, ini kan berarti dimasukkan aja 3A, berarti kan 31 kali 3 kali 1 plus 3B sama dengan 6. Berarti B-nya berapa? B-nya berapa tuh, Pak? 1 juga, Pak. B-nya? 1. 1. Ya. Jadi didapatkan A-nya 1, B-nya 1. Nah, kan sudah didapatkan nilai A dan B. Langkah selanjutnya, mungkin ini saya kasih poin-poin aja ya. Ini langkah pertama ya, langkah pertama. Sampai nanti Anda ketemu ini, kemudian langkah kedua itu Anda cari solusinya. Langkah ketiga itu cari A dan B. Gitu ya. Nah, langkah keempat, tentukan solusi umum. Ya udah, sebenarnya mencari A dan B itu sudah solusi umum ya, nggak usah. Karena kan intinya mencari A dan B. A dan B sudah ketemu, masukkan ke persamaan solusi. Nulisnya susah. Biar Anda nanti bisa baca. Persamaan solusi sehingga didapatkan solusi umum. Nah, persamaan solusinya yang mana? Ini kan A3N plus BN 3N kan. Masukkan A sama B-nya.
A-nya tadi 1. Bentar. Astagfirullah. Ini kalau kepencet wakomnya jadi gini. Oke. Ya, oke. A3N plus BN. Ya. Apa tadi ya? XN sama dengan A3 pangkat N plus BN kali N 3 pangkat N ya. Tadi gitu ya. Sehingga masukkan A dan B-nya. Kan udah ketemu A dan B, kemudian masukkan. Jadi XN sama dengan A-nya 1, berarti 3 pangkat N, plus B-nya juga 1, N 3 pangkat N. Nah, gitu, udah ketemu. Ini ya, ini solusinya. Mau ditulis dalam bentuk lain juga silakan. N sama dengan N plus 1, 3 pangkat N juga boleh. Gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Sebenarnya kalau Anda sudah paham ini, belakang-belakang nanti bisa. Sebenarnya nggak sulit ya, yang penting Anda ya tahap-tahapannya tahu gitu aja, tahap-tahapannya. Oke, kalau tidak, oke saya lanjutkan. Oke. Ya, ketemu ini. Akhirnya ketemu ini ya, oke. Kalau Anda cuma baca slide kan nggak ada ceritanya seperti ini. Oke, nah ini ada teorema lagi. Ya kalau teorema kita terima aja ya. Sebenarnya ini dipelajari oleh orang yang kuliah di Prodi Matematika. Kenapa bisa seperti ini? Nah ini ada sejarahnya. Atau nggak tahu kalau ada mata kuliah yang lain mungkin seperti nggak tahu Anda apakah ada mata kuliah persamaan diferensial atau apa yang bahas tentang pembuktian teorema ini, tapi sepertinya tidak ya. Oke, nah sekarang kalau kita buat umum, kan tadi untuk contoh polinomnya itu derajatnya 2 kan, bentuk kuadrat kan. Nah sekarang kalau umum, kan pangkatnya nanti nggak cuma 2, bisa pangkat 3, bisa pangkat 4, dan seterusnya kan. Bisa 5, 6, 7. Nah, secara umum jika nanti derajat polinomnya adalah K, ya, tertingginya lambda pangkat K, K-1, dan seterusnya, gitu ya. Jadi nanti akan memiliki K buah akar. Kalau X kuadrat bentuknya, itu kan pasti nanti akarnya ada 2. Kalau bentuknya X pangkat 3 kan pasti akarnya juga ada 3 kan. Kalau X pangkat 4 ya pangkatnya ada akarnya juga ada 4. 5, X pangkat 5 akarnya juga ada kan ada 5 kan gitu ya. Jadi nanti akan ada K buah akar R1 dan R2 sampai sampai RK. Dan ini berbeda. Sekarang gini, ini teoremanya untuk yang akar-akar berbeda. Maka nanti persamaan solusinya adalah gini, A1 ini konstantanya kali R1 ini akar yang pertama, tambah A2 R2 pangkat N, ya udah, pokoknya nanti konstantanya A1 tambah A2 dan seterusnya, itu masing-masing dikalikan dengan akarnya dipangkatkan N gitu ya. Nah gitu ya, ini konstanta ya A1 sampai akarnya itu. Gitu ya, A1, A2 dan seterusnya. Oke, itu teoremanya gitu. Nah, sekarang contoh. Misal Xn sama dengan ini ya, dengan syarat awalnya ini. Oke, solusi persamaan karakteristik untuk relasi rekurensi ini adalah, nah ini kan N-3 di sini Xn-3, Anda lihat yang paling kecilnya dulu, suku paling kecil. Berarti nanti polinomnya adalah derajat 3, gitu ya. Nah, sehingga nanti Anda bawa menjadi bentuk seperti ini kan. Ya, tadi sudah saya jelaskan tadi ya, bagaimana bawa ke sini. Atau saya contohkan lagi ya, cuman nanti kalau saya gini tuh waktunya ini banyak sekali slide-nya. Waktunya itu yang kadang-kadang nanti nggak ngejar gitu ya kalau saya selalu tapi nggak apa-apa lah. Semoga tetap terkejar. Kalau nggak terkejar nanti ya
Ya, mungkin saya rekaman video lagi sendiri. Nah, saya foto dulu ya soalnya ya. Sebentar. Tadi ya oke. Saya tulis lagi soalnya. Nah, tadi xn sama dengan 6 xn min 1 min 11 xn min 2 plus 6 xn min 3. Syarat awal x0 sama dengan 2, x1 sama dengan 5, kemudian x2 sama dengan 15. Oke, seperti itu ya. Nah, sebenarnya nanti ada masalah nanti kalau syarat awalnya itu cuma 2 gitu ya. Ini kebetulan syarat awalnya dibuat mudah, jadi sesuai dengan jumlah akarnya. Tapi sebenarnya nggak selalu seperti ini gitu ya. Ya, teman ini dibuat mudah dulu ya. Oke, jawab. Coba perhatikan prosesnya ya. Pertama, dari sini tahap pertama ya, ini berarti apa ya istilahnya cari akar ya. Cari akar dulu. Akar karakteristik. Nah, gitu aja istilahnya ya. Jadi xn min n ini kita bawa ke dalam bentuk satu ruasnya supaya sama dengan 0. Jadi xn min 6 xn min 1 plus 11 xn min 2 min 6 xn min 3 sama dengan 0. Bawa ke dalam bentuk polinom. Bentuk polinom karakteristik, ini polinom ya tulisannya jelek. Polinom karakteristik polinom karakteristiknya gimana? Ingat ini n min 3, jadi polinomnya ini bentuknya pangkat 3 gitu ya. Ini kan berarti berkurang 1 kalau n min 1 ya. Berarti 6 lambda pangkat 2 11 lambda pangkat 1 min 6 sama dengan 0. Anda sudah diajari ya dulu ya bagaimana mencari akar pangkat kalau bentuknya, bagaimana mencari akar kalau bentuknya itu polinom dengan 3 seperti ini, pangkatnya 3. Pakai aturan ini kan. Nah, ini saya garis saja ya. Sudah agak lupa, saya lama nggak ngajar. Sebenarnya matematika di sini setelah ini 60 tahun saya nggak pernah ngajar madis, saya suruh ngajar lagi ini. Udah lama sekali ini saya. Padahal usia saya baru kepala 4. Oke. Ini kan bentuknya apa tuh namanya? Anda kalau bentuk kuadratnya kan dalam lambda ya, berarti ini 1 min 6. Bener kan soalnya tadi 11 ya? Kemudian min 6. Nah, gitu kan? Dulu waktu SMA atau SMP min 6 itu faktornya berapa saja? Bisa 2, min 2, 1, 3, 6 gitu ya. Misal 2 lah, misal 2. Nanti dicoba-coba, ini caranya coba-coba sih. Kan gitu ya. Ini 1, saya agak lupa ya. Kalau nggak salah ini gini ya. 1, terus ini 2. Mana min 4. Terus ini min 8. Ini 3, 3 kali 2, 6. Nah, ini ditambahkan 0, ya sudah ketemu. Gitu ya. Jadi ini salah satu akarnya adalah 2. Jadi nanti bentuknya adalah x min 2 kali, kok x ya, dalam lambda gitu ya. Ya ini dulu di SMA kalau nggak SMP ya. Berarti lambda kuadrat min 4 lambda
plus 3. Kemudian ini Anda faktorkan lagi kan? Faktorkan lagi jadi gimana? Lambda 1, 3, min kan gitu ya? Betul kan? Jadi ini bentuknya adalah lambda min 2. Itu toh? Nggak sama nggak? Oh ya sama. Oke. Ya, jadi akar karakteristik akar-akar karakteristiknya adalah ya ini lambda nanti dirubah notasinya menjadi R ya, root ya. Jadi R1 itu sama dengan 1, R2 sama dengan 2, R3 sama dengan 3. Jadi akar-akarnya adalah 1, 2, dan 3 kan gitu akar-akarnya kan. Jadi ada 3 akar yang tidak sama. Gitu ya. Nah, nomor 2, tahap kedua adalah cari atau tentukan solusi. Persamaan solusi aja saya nyebutnya daripada nanti Anda bingung ada solusi umum sama solusi. Persamaan solusinya. Nah, ini kan R0 sama dengan 1, R2, kok R2? Ini saya tadi nulisnya R1 ya, mulainya bukan R0 ya. Oh ya, R1. Istilahnya R1. R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 2, R3 sama dengan 3. Ya, ini akarnya beda. Kalau akar beda, persamaan solusinya adalah Xn sama dengan apa tadi? A1 kali R1 pangkat N tambah A2 di teoremanya tadi ya. R2 pangkat N, A3, R3 pangkat N. Jadi A1, R-nya adalah 1 pangkat N, berarti 1 ya. Udah, nggak usah ditulis. A2, R2 pangkat N, 2 pangkat N, plus A3, 3 pangkat N, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, langkah ketiga adalah tentukan solusi umum atau alias cari A1, A2, A3. Tadi kita harus mencari nilai A1, A2, A3. Pertama, tahapannya sama dari relasi rekarennya. Tahapannya sama dengan tadi, dari relasi recurrence-nya. Ini sudah saya rekamkan ya. Anda baca lagi. Oke, dari relasi recurrence-nya gimana? Kita lihat relasi recurrence-nya. Nah, gini ya. Kalau yang dicari 3, A1, A2, A3, kita butuh 3 persamaan. Kebetulan ini syarat awalnya ada 3. Kalau syarat awalnya cuma ada 2, berarti Anda nanti harus salah satunya Anda masukkan di sini, nanti substitusikan. Tapi tetap aja nanti bisa ketemu gampang itu. Ya. Nah, itu X0 sama dengan 1. X0 sama dengan 2. X1 sama dengan 5. X2 sama dengan 15. Kebetulan ini syarat awalnya ada 3. Jadi kita bisa manfaatkan semuanya karena apa yang dicari adalah 3 konstanta. A1, A2, A3 sehingga kita butuh 3 persamaan. 1, 2, 3. Kemudian ini yang pertama ya. Dari persamaan apa tadi? Solusi gimana berarti X0. Oke, X0 dimasukkan ya. X0 berarti ini masukkan 0. Berarti
X0 sebentar, saya ngecek dulu persamaan solusinya sama nggak dengan yang di itu slide yang saya salah ini ya. Siapa tahu saya nggak teliti. Oh sama ya, sama 1 pangkat N nggak perlu ditulis ya, karena kan 1 pangkat N ini ya 1 kan. Oke, X0 sama dengan A1 plus, ini dimasukkan 0 berapa? Berarti A2 kan? 2 pangkat 0 kan 1. Plus A3, 3 pangkat 0, berarti A3. Oke, terus X1 sama dengan, masukkan 1, berarti A1 tambah 2A2, ya kan? Kan ini pangkat 1, berarti 3A3. Kemudian X, kok S0 tadi ya? Benar ya? Oh iya benar, X0, X1 sama X2. Oke, S2. S2 berarti dimasukkan N-nya 2 nanti, berarti A1 tambah, ini A1 ya, ini nanti kalau Anda biar nggak bingung nanti lihatnya, ini A1 ya. Oke, plus, nah ini dimasukkan 2, berarti 4 kan, 2 pangkat 2, berarti 4, A2 plus, ini dimasukkan 2, jadi 9, A3, berarti sudah ada 3 persamaan kan. Nah ini sudah bisa Anda buat untuk mencari A1, A2, A3. Silakan Anda pakai cari A1, A2, A3, bisa pakai eliminasi ya. Pakai metode eliminasi. Eliminasi atau substitusi, monggo bebas. Substitusi atau mungkin Gauss-Jordan. Anda sudah diajarkan semua gitu ya. WS nanti ketemukan ini Anda sudah tahu ya cara ini kan, cara paling simpelnya pakai eliminasi kan, sudah sejak SMP saya kira ya, sudah Anda dapatkan. Nah nanti dari situ Anda bisa dapatkan nilai A1, A2 dan A3-nya. A1 1 ya. Buat ingat A1 1 min 1 2 ya. Oke. 1 A2 min 1 A3 2 ya. Nah, ini ya. Jadi didapatkan ini ya. Oke, langkah selanjutnya gimana? Masukkan ke persamaan solusi. Didapatkan apa tadi? Solusi umum. Sehingga gimana? Coba persamaan solusinya tadi gimana tadi? Xn A1 saya tuliskan lagi aja ya. Xn sama dengan A1 kali tambah A2 2 pangkat N plus A3 kalikan 3 pangkat N ya tadi ya. Nah, masukkan A1 A2 A3-nya. Jadi A1 berarti 1 plus A2-nya itu min 1 berarti min ini ya. Min 2, min 2 pangkat N apa tuh tadi, terus A3-nya berapa tadi? 2 ya, plus 2 kali 3 pangkat N, atau gini aja lah biar Anda ini ya, ini saya tahu. Jadi 1 tambah A2-nya tadi kan min 1, jadi min 1 kali 2 pangkat N plus A3-nya adalah 2 kali 3 pangkat N. Ya sudah gini aja. Ini solusinya. Ya, sama dengan sini ya. Nah ini sama. Nah ini min 2-nya sudah dilebur tadi ya, masih dalam kurung min 1. Ya gitu ya, saya kira contoh yang lain juga sama. Oke, sampai di sini ada yang nggak paham di mana?
sudah saya jabarkan dengan lebih detail ya cara-caranya ya. Kalau di slide kan lebih ringkas. Kan Anda harus tahu prosesnya. Oke, nggak ada. Lanjut. Kalau akarnya sama gimana? Ya, akarnya sama tadi ya. Cuman dia ada bedanya gini. Ya mungkin kalau lebih gampang langsung dengan contoh aja ya. Dengan contoh aja lah. Oke. Ini contoh gini ya. Tadi kan yang sudah saya contohkan kalau pangkat 3 kan tadi yang bentuknya gini kan. Kalau yang pangkatnya 3 polinomnya itu nanti bentuknya berarti xn sama dengan A1 R0 pangkat n plus A2 n R0 pangkat n plus A3 n kuadrat R0 pangkat n. Nah gitu ya. Ini aja yang perlu Anda lihat. N-nya yang meningkat ini. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini n kuadrat. Tapi ini konsisten nih, R0 pangkat n ini. Karena satu akarnya kan, apa tuh namanya? Ini aja saya tulis gini ya. Mungkin Anda kalau lihat teoremanya pusing, langsung dengan contoh aja. Jika banyak akar kembar, ya, contoh. Jika, atau gini, contoh. Satu, jika polinom, saya nulisnya kok, polinom derajat 3, ya, maka akarnya, solusinya, akarnya pasti ada 3 ya. Ya, akarnya ada 3 lah, akar ada 3. Ya, akar ada 3 yang sama. Artinya ini multiplisitas. Ya, namanya. Ada 3 akar yang sama. Dan ada 3 konstanta. A1, A2, A3 gitu ya. Jadi nanti Xn, ya ini bentuk solusinya. Solusi, jadi Xn sama dengan A1 kalikan R0 pangkat N tambah A2N. Nah, naik ya, jadi dari N pangkat 0, sekarang N pangkat 1. R0 pangkat N. Ya, karena ini akar-akarnya 0 ya, R0 itu akar-akar kembarnya ya. Plus A3 N kuadrat R0 pangkat N. Jadi ada 3 ini, sampai 3. Jadi nanti ini sampai N kuadrat. Ini yang perlu diingat ini N pangkat 0, N pangkat 1, N pangkat 2. Atau bisa saja dituliskan gini ya. Kalau lebih gampang gini. A1 tambah A2N tambah A3 N kuadrat kalikan R0 pangkat N. Ini R0-nya kok nulisnya gini. R0 pangkat N. Nah, gini juga bisa. Ya. Nah, kalau pangkatnya 4 gimana? Nah, kalau pangkat 4 ini saya menuliskan biar Anda mudah mengingat daripada nanti Anda melihat rumus-rumus yang ada di situ ya mungkin wah udah pusing duluan. Nah, dengan contoh ini kan lebih simpel. Ini kan akarnya ada 4 yang sama. Ini notasinya R0 ya. Dan ada 4 konstanta nanti. 4 konstanta A1, A2, A3, A4.
Gitu ya. Sehingga nanti solusinya gimana? Solusinya Xn sama dengan A1 R0 pangkat N tambah A2 kok tambah kali N R0 pangkat N tambah A3N kuadrat R0 pangkat N tambah, nah sampai A4 A4 N pangkat 3 R0 pangkat N, ini R ya, nanti dikira N ini. Nah, ini R. Gitu ya. Atau mau ditulis seperti ini juga bisa. A1 R0 pangkat N. Kok R pangkat 0 pangkat N. Ini mau saya kurung nih nanti. A1 tambah A2N tambah A3N kuadrat tambah A4 N pangkat 3 kalikan R0 pangkat N. Nah gitu ya. Ini kalau yang akarnya sama. 3 dan seterusnya dengan cara yang sama. Gitu ya. Kalau akar kembar gitu. Ada pertanyaan? Ini belum contoh ya. Ini R ya. Nanti dikira N ini. Ini R. Oke, nggak ada. Oke, sekarang ya saya kira contohnya bisa langsung sini karena nanti kalau saya nulis waktunya ini nggak kekejar. Intinya nanti Anda sudah nangkep tadi yang sudah saya tuliskan tulisan tangan, nanti tulisan tangannya saya share. Ya, ini contoh yang akar kembar. Nah, ini kan didapatkan lambda 1 pangkat 3 ini akarnya berarti ada 3, di mana akarnya adalah semuanya min 1 kan. Multiplisitas itu jumlah akarnya ya, jumlah akarnya ada 3, karena pangkat 3 ya jumlah akarnya ada 3, multiplisitasnya 3. Nah, nanti kan rumusnya jadi gini. Jadi nanti, ini notasinya 1, 0, 1, 1, 1. Ya oke gini, pokoknya nanti lebih gampang menurut saya A1, A2, A3 gitu aja ya, sama saja. Ini kan cuma notasi untuk ini ya. Jadi kalikan min 1 pangkat N. Ini tadi notasinya gini dia. 1, 0, 1, 1, 1, 2. Sama saja mau Anda notasikan A1, A2, A3 juga silahkan ya. Ini notasinya berarti 1, 0, 1, 1, 1, 2. Nah, gitu ya. Ya, monggo aja. Mau Anda notasikan A, B, C, D juga silahkan gitu ya. Ini kan konstanta aja, lambang konstanta aja. Gitu ya. Anda sesuaikan aja, nggak usah bingung. Oke, ini tuh nanti sebenarnya 1, 0, ini tuh untuk antisipasi kalau akar yang sama itu ada banyak gitu ya. Jadi gini, contohnya gini. Kenapa dia notasinya ini, tapi ini biar Anda untuk ingat-ingat dulu ya. Kalau mau secara lebih luas ya nanti seperti yang ada di situ. Jadi kalau contoh yang itu tadi, kalau misal akarnya tuh gini. R0, jadi gini ya, akarnya itu misal gini bentuknya itu misal gini, lambda gitu ya, terus nanti lambda plus 2 kali lambda plus 2. Nah, misal seperti itu sama dengan 0, misal seperti itu. Nah, ini nanti gimana gitu ya, kalau bentuknya seperti ini. Nah, artinya kan ini ada R0, dia multiplisitasnya 2, gitu kan, di mana ini adalah 1. Nah, ini sementara di sini ada R1 yang sama dengan min 2. Ini multiplisitas susah ya. Multiplisitas 2, ini multiplisitas
juga 2, kan gitulah. Nah, sehingga kalau modelnya seperti ini, Anda bisa lihat di slide. Tapi maksud saya yang ini tadi untuk mengingat-ingat aja, oh gini tuh kalau kita generalkan gitu ya. Nah, cuma nanti ada keadaan gini. Ini kembar, tapi di sini berbeda, tapi ini juga kembar lagi gitu ya. Makanya disebut sebagai duplikat. Jadi kalau seperti ini yang duplikat, jadi nanti ada yang R1, oke ini contohnya istilahnya R1 R2 ya, oke saya sesuaikan. Bukan R0 R1, jadi ini R1, ini R2, biar sama ya. R1, ini R2. Jadi nanti kalau seperti itu, nah, ada R1 sejumlah M1. Nah, itu ya. Ada yang akar kedua sejumlah M2 gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga nanti notasinya adalah A10, A11, 12 dan seterusnya, A20, 21 dan seterusnya gitu ya. Tapi caranya ya mirip-mirip yang seperti ini. Ini untuk masing-masing multiplisitas gitu ya. Untuk masing-masing multiplisitasnya. Oke. Gitu. Nah, sekarang contoh yang ini. Persamaan karakteristik untuk relasi, ya, oke ya, persamaan karakteristiknya. Nah, nanti dari sini WS kita dapatkan seperti ini. Ya, caranya sama dengan yang tadi. Kalau saya tuliskan nanti ya waktunya lama nanti ya. Kita materinya masih banyak banget nih, 36 dan baru separuh nih. Lambda kuadrat plus 3, nah ini ya. Nah, nanti akarnya kebetulan nih ya hanya satu macam ya. Tadi yang contoh tadi kan kalau bisa lebih dari satu macam, tapi kembar. Jadi akarnya -1 dan multiplisitas M1 itu 3. Sehingga dari yang tadi, yang sudah saya contohkan tadi kan, kalau 3 berarti ada 3, kalau akarnya ada 3, berarti nanti ada 3 konstanta kan, A1, A2, A3 kalau tadi kan, berarti kalau di sini ya mau dibuatnya boleh 10, 11, 12. Karena nanti gini, kenapa dibuat seperti ini? Yang tadi tuh, kalau ada yang kembar itu ada banyak gitu loh, yang tadi. Sehingga nanti A10, 11, kalau sini 20, 21 untuk R2-nya gitu loh. Kalau R1-nya ya 10, 11, 12 dan seterusnya gitu ya. Karena ini kan contoh ada yang 2 yang kembar ini loh. Kalau ada 2 yang kembar ini loh maksud saya. Nah, gini loh. 1 sama -2. Kan ada 2 macam akar yang kembar. Nah. Oke. Nah, ini kan ada satu saja yang kembar. M1 sama nanti. Nah, sehingga ini kalau 3 ya berarti nanti ada 3 konstanta. Ini A10, 11, 12. Ya, ini sampai dengan yang n kuadrat kan gitu kok tadi yang di catatan saya tadi. Ini 9 n kuadrat kalikan nih ya, oke. Nah, nanti dari situ karena di sini ada 3 konstanta dan ada 3 akar, berarti Anda perlu 3 persamaan. Jadi ini nanti Anda bisa memanfaatkan semuanya syarat awalnya ya. Nah, dimasukkan seperti tadi caranya ya. Caranya sama seperti tadi. Nah, dari sini nanti bisa didapatkan, nggak usah saya tulis lagi ya, caranya sama seperti tadi ya. Nggak usah tulis, nanti waktunya nggak cukup. Ya, didapatkan, ini bisa dengan cara substitusi, mau eliminasi, ya silahkan nanti Anda dapatkan ketiga konstanta tersebut. Nah, ini masukkan ke solusi umumnya, ketemu seperti tadi. Ya, caranya sama. Nah, oke. Ini latihan aja ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 latihan. Nah, oke. Ini sederhana ini ya. WN sama dengan 2WN-1. Kan tadi notasinya X, Pak. Ya, nggak masalah. Anda jangan terlalu terpaku dengan notasi ya. Notasi mau, tadi kan notasinya A1, A2, A3. Kalau saya notasikan ABCD ya silahkan gitu ya. Tadi notasinya XN, kalau saya notasikan TN ya silahkan gitu ya. Asal konsisten aja. Nah, ini WN sama dengan 2WN-1 ya. Ini syarat awalnya W0 sama dengan 3. Nah, Anda diminta untuk mencari W 2019. Kan sebenarnya relasi rekurensi itu kan adalah suku kan, suku dari barisan. Kemarin kan sudah dijelaskan ya. Nah, oke, ini aja dulu yang contoh yang pertama. WN sama dengan 2. Ingat tadi gimana caranya? Bawa ke dalam yang satu ruasnya itu nanti sama dengan 0. Ini bawa ke sini ya. Dibawa atau nanti dibawa ke dalam bentuk polinom derajat.
1 kan, karena n-1 berarti polinomnya derajat 1 kan. Ya ini simpel, berarti cuma lambda min 2. Ya nggak perlu saya tuliskan tulisan tangan lagi ya, karena ini sama caranya dengan tadi, malah ini lebih simpel. Ya, nah, ini waktunya, kita ingat waktu. Sehingga diperoleh akar, ya akarnya cuma 1 aja ya ini ya. Apa? 2 kan akarnya, nah akarnya 2. Ya, karena dia akarnya cuma 1 macam, persamaan solusinya gimana? Persamaan solusinya ya cuma 1 macam aja. Akarnya kalikan konstanta A, udah R pangkat N gitu ya. Akarnya kan 2 pangkat N. Kemudian Anda cari nanti apa tuh persamaan solusinya itu, apa tuh namanya persamaan solusi. Anda cari konstantanya itu dari 2 macam ya, dari relasi recurrent dan dari persamaan solusi. Sama dengan tulisan tangan saya tadi ya. Nanti Anda dapatkan seperti ini, W0 sama dengan A2 pangkat 0 berarti A sama dengan 3. Ya ini kan sebenarnya gini ya. Ini kan syarat awalnya tadi kan gini. Syarat awalnya kan W0 sama dengan 3 ya. Ingat ya. Berarti kita manfaatkan itu untuk mencari A-nya. Kan W0 sama dengan 3. Jadi kalau W0 masukkan sini berarti A R pangkat 0. Berarti 2 pangkat 0 kan gitu, karena R-nya 2. Kan tadi sama dengan 3 dari relasi recurrent. Nah, oke, ya udah gini. Karena didapatkan A-nya 3, masukkan aja di sini 3, 2 pangkat N. Ini kan solusi umumnya. Udah ketemu. Nah, Anda dicari untuk W 2019. Berarti N-nya itu 2019. Nah, gitu. Ya. Nah, yang lain sama ya. Caranya sama seperti tadi. Ini simpel saja. Caranya sama. Nanti didapatkan solusi umumnya. Kemudian Anda masukkan 2019 ke N-nya. Jadi ya sudah gini. Gitu ya. Oke, cara sama. Yang ketiga juga sama. Silakan Anda baca sendiri. Saya nggak bisa setiap soal saya tuliskan tangan karena waktunya nanti sampai sore. Challenging problem ini saya tinggalkan buat latihan Anda. Nanti bisa dibahas bersama asisten di forum. Nah, oke, yang ini sekarang. Kita kan 12.30, 1.30 harusnya itu maksimal, ya udah nggak apa-apa. Sampai jam 2. Oke. Suplemen, relasi rekurensi linear tak mungkin koefisien konstan. Ini tambahan ya. Kalau yang tadi kita bahas itu adalah relasi rekurensi linear homogen. Nah, sekarang yang tidak homogen gimana gitu ya. Yang tidak homogen kumaha ini? Yang tidak homogen. Oke, ini kita lihat materi ini tak homogen itu nanti juga akan dibahas di mata kuliah. Sebenarnya bukan DAA ya, sekarang ganti namanya, dipecah menjadi 2 karena saya ngajar mata kuliah ini. Jadi dipecah menjadi 2, jadi analisis kompleksitas algoritma dan strategi algoritma. Jadi 2, dipecah menjadi 2 itu. Oke, RR itu relasi rekurensi ya. Oke, kita punya seperti ini. Tapi Fn-nya ini nanti nggak 0. Kalau tadi kan Fn-nya sama dengan 0 ya. Jadi Fn-nya nggak 0 ini ya. Ya, jadi F ini bukan merupakan fungsi 0. Oke. Maka kita nanti punya ini yang di luar yang Fn ya. Ini disebut sebagai relasi rekurensi linear homogennya itu ya, homogen yang bersesuaian. Nanti menyebutnya seperti itu ya. Relasi linear homogen yang bersesuaian dengan rekurensi linear tak homogen, karena ini ada bentuk yang Fn, ada yang bentuk yang ininya, yang gini, yang N bentuk recurrent-nya, nah gitu ya, ini ada plus Fn. Oke, jadi yang ini sendiri, ya, saya udah mulai dari sini ya, ini sendiri, ini disebut sebagai relasi linear homogen yang bersesuaian, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang teorema. Ya, kalau teorema kita terima aja gitu ya. Ini pembuktiannya ada, tapi itu bukan ranah kita gitu ya.
Misalkan barisan xn pangkat H adalah solusi umum untuk relasi rekurensi linear homogen. Ya, kan relasi solusinya juga merupakan barisan. Kan relasi rekurensi itu kan barisan. Sn ini kan sebenarnya ya ini barisan, ini suku ke n lah gambarnya, ini notasi untuk barisannya. Nah, solusinya kan juga berupa barisan kan tadi yang kita bahas sebelumnya tadi. Oke. Misal ini adalah solusi umum, sudah kita dapatkan ya. Solusi umum untuk rekurensi linear ini. Kemudian ada XNP. Nah, ini kan H tadi. Ini adalah barisan yang memenuhi relasi rekurensi tak homogen dengan koefisien konstan tapi ada Fn-nya. Sini ya, yang ada Fn-nya. Maka setiap solusi dari relasi rekurensi linear homogen tak homogen 14 berbentuk barisan dari yang ini tambahkan ini, ya. Jadi nanti Anda cari solusi untuk yang ini dulu, rekurensi linear homogen yang bersesuaian, baru nanti Anda cari solusi yang untuk ada Fn-nya. Nanti ditambahkan. Nanti Anda perhatikan Fn-nya. Nanti ya kita ke contoh yang berikutnya ya. Berikutnya ada contoh-contohnya. Jadi kita mencari dua macam solusi terus nanti dijumlahkan. Nah, yang P ini yang disebut sebagai partikular atau solusi khususnya partikular gitu aja bahasa Indonesia ya, partikular atau solusi khusus untuk relasi rekurensi linear tak homogen yang 14 ya, ini 14. Ini SNP itu disebut sebagai ini solusi partikular tadi. Enggak keklik. Nah, ya solusi partikular. Nah, untuk relasi rekurensi linear ya tadi ya, untuk relasi rekurensi tak homogen, dan yang SNH ini adalah solusi dari solusi homogen lah, nyebutnya solusi homogen. Karena solusi dari relasi rekurensi linear homogennya. Ya, jadi nanti kita cari solusi yang dari ini disebut sebagai solusi partikular, terus solusi dari homogen. Nah, homogen ini caranya sama dengan yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, ini yang baru itu yang nanti di sini. Baru nanti dijumlahkan. Gitu ya. Oke. Nah, ini teorema. Apabila barisan partikular relasinya tak homogen. Nah, oke ya. Ini kalau misal kita punya yang tidak homogen ya, relasi linear tidak homogen, dan kita punya solusi UN ya, dan kemudian kita punya solusi Vn untuk relasi rekurensi tak homogen ini Gn, maka ya nanti solusi seluruhnya gitu ya, itu ya UN tambah Vn, itu maksudnya seperti itu ya, sehingga nanti maka UN adalah sebuah solusi partikular untuk relasi rekurensi linear tak homogen. Jadi nanti pada saat fungsinya itu adalah penjumlahan dua macam fungsi, berarti nanti kita mencari solusi untuk ini dulu, solusi ini dulu, terus kemudian dijumlahkan. Nah, itu nanti akan menjadi solusi partikular. Nah, nanti tambahkan dengan solusi yang homogen. Nah, gitu ya, tahapannya lebih panjang. Kalau Fn-nya ada dua macam fungsi yang berbeda. Kemudian ini, bagaimana cara mencari solusi partikular? Ini sebenarnya kalau sudah sampai soal gampang ya, cuman ini bagaimana memformalkan gitu ya sebuah langkah itu melalui perumusan seperti ini. Ini seperti dulu disertasi saya itu tentang ontologi ya, semantic web ya untuk recommender system. Sebenarnya kalau sudah sampai ngitung-ngitungnya gampang, cuman untuk sebuah dokumen saintifik, dokumen ilmiah itu harus dimodelkan ya, harus ada model secara saintifiknya, itu harus ada rumusnya. Nah, seperti kalau informatik gitu ya. Oke, atau engineering pada umumnya nggak lulus informatik, Anda masuk elektro juga sama saja seperti itu, mau mesin juga sama saja. Maka itu konsekuensi Anda kuliah di engineering, tapi memang seperti itu. Anda kuliah di ekonomi juga gitu, ada modelnya juga, sama, semua sama. Oke. Tadi sampai mana ya? Metode untuk mencari solusi partikular bergantung pada bentuk fungsi Fn-nya. Nah, kita lebih khusus lagi sekarang, sudah zoom in masuk ya.
untuk event-event tertentu itu seperti apa mencari solusi partikularnya. Kalau fn-nya itu bentuknya polinom, ya, ini konstantanya lambda 1 kali x kuadrat x sampai x pangkat k gitu ya, alias kalau dituliskan seperti ini, maka solusi partikularnya iya polinom juga gitu ya, cuman dalam ini sudah lain nanti konstantanya ya, karena nanti ya ini yang kita cari betanya ini, beta 0, beta 1 dan seterusnya. Jadi kalau bentuknya polinom nanti solusinya juga dalam bentuk polinom. Nah, bagaimana mencari beta 1, beta I, B0, beta 0, beta 1 dan seterusnya. Ini dengan cara mensubstitusikan 19 yang ini tadi beta ke 14. Ya, Fn 14 itu yang ini tadi loh, 14 itu relasi rekurennya tadi ya, mana tadi 14. Nah, ini relasi rekurennya yang non-linear maksudnya sampai Fn ini. Ya, nanti kalau udah sampai contoh yang lebih bayang ya. Gimana cara mensubstitusikan. Nah, sekarang bagaimana kalau relasi rekurensi linearnya itu artinya fungsinya ya, fungsinya itu ini fungsinya loh ya, bukan relasi rekuren secara semuanya kan ada Fn-nya kan. Relasi rekuren tadi kan yang bentuk n-1, xn-1, xn-2 dan seterusnya plus Fn. Nah, Fn-nya kalau seperti apa gitu. Tadi pertama itu kalau Fn-nya itu adalah polinom, ya berarti solusinya seperti ini. Kalau Fn-nya itu adalah sebuah konstanta kali dipangkatkan n kalikan polinom. Nah, mungkin saja itu. Jadi sebuah konstanta pangkat n kemudian kalikan polinom. Berarti solusi partikularnya itu juga sama dalam bentuk pangkat n kalikan polinom, tapi ini beta ya. Betanya didapatkan sekali lagi substitusi ini ke relasi rekurensi tadi yang tak homogen tadi yang ada Fn-nya. Oke, nah ini maksudnya kumaha kok substitusi. Nah, dengan contoh biar lebih ada gambaran. Misal kita punya relasi rekurensi seperti ini, xn sama dengan 3xn-1 plus 2n. Relasi rekurensi 21, ya ini ya, merupakan relasi rekurensi tak homogen ya. Ini kan tak homogen, nah mencirikannya gimana? Nah ini kan bentuk ada xn-1, xn. Kalau yang homogen ini cuma sampai sini, ya, yang subblok itu. Tapi ini ada bentuk yang berbeda nih, ada aliennya di sini. Nah, aliennya ini adalah Fn-nya. Ya, kalau ada Fn-nya yang tidak sama dengan, kalau tadi homogen kan ini Fn-nya sama dengan 0, jadi cuma sampai sini. Ya, ini masih homogen. Tapi kalau ada aliennya ini, ya biasa nyebut seperti ini biar Anda mudah untuk ingat-ingat ya. Ini disebut yang tak homogen. Ya. Di mana Fn-nya adalah 2n, berarti 2n itu adalah bentuk yang pertama tadi ya, polinom kan. Kalau yang kedua tadi kan sesuatu pangkat n kalikan polinom. Bentuk yang pertama, ingat ya, itu polinom saja. Yang kedua sesuatu pangkat n kalikan polinom. Yang mana Pak? Nah ini tadi tuh loh, baru aja udah lupa. Nah ini loh, ini sesuatu pangkat n kalikan polinom. Kalau yang sebelumnya ini polinom saja. Ya, untuk Fn-nya. Oke, Fn sama dengan ini ya 2n. Karena Fn merupakan polinom berderajat 1 kan derajat 1 ya, karena n pangkat 1 kan. Sehingga nanti akan dicoba polinom berderajat 1 ini apa itu nanti yang menjadi calon solusi partikularnya gitu ya. Jadi Pn sama dengan An plus B, dengan AB adalah konstan. Ini kan kok ya kita buat secara umum ya, sebuah polinom dengan derajat n kan An plus B ya, katakanlah ini konstanta nanti, ya ini kita tentukan nanti A sama B-nya itu ya. Tapi sama-sama kalau di sini polinomnya 1, derajatnya 1 ya kita Pn-nya ini ya polinom derajat 1 gitu ya. Ya ini nanti akan digunakan untuk mencari solusi partikularnya. Kan tadi gitu kan, kalau polinom derajat n ya solusinya juga polinom derajat n kan gitu kan tadi. Nah, di teoremanya tadi. Nah, kemudian ini substitusikan. Nah, yang tadi caranya substitusikan tadi ya gini caranya. Nah, Pn ini substitusikan ke dalam relasi rekurennya. Caranya gini, Pn sama dengan masukkan ke sini. Kan tadi dalam bentuk Sn ya, ini dalam bentuk Pn masukkan. Nah, kebayang ya?
Pn sama dengan 3Pn-1 plus 2N. Ya. Ya, ini semoga yang lain nyimak ya. Ini bukan hal yang simpel. Silakan walaupun sambil tiduran, sambil di kamar mandi atau sambil apa, tapi tetap nyimak gitu ya. Jadi janganlah kalau di kamar mandi jangan nyimak ya. Oke, Pn itu kan tadi An plus B. Nah, ini masukkan sini An plus B. Nah, ini masukkan kalau Pn-1 ya berarti nanti N-nya N1 kan. Ini kalau Pn kan An plus B. Kalau Pn-1 ya N-1 plus B kan. Nah, ini ya. Nah, gitu ya, plus B. Gitu ya. Nah, kemudian ini plus 2N. Ya, nah ini masukkan 2N-nya. Nah, kemudian mana nggak klik. Bentar. Nah, ini Anda bawa ke dalam bentuk seperti ini. Nanti menjadi min 2A ini N. Nah, satu sisi sama dengan 0 ya. Satu ruasnya sama dengan 0. Anda bawa ke dalam bentuk ini. Ya, ini bisa lah. Ini kan tinggal dipindah aja gitu ya. Nah, sekarang supaya ini sama dengan 0 gimana? Ya, karena kan sama dengan 0 kan pasti yang depan ini juga harus sama dengan 0 kan. Kan nggak ada mengandung N kan di sini. Pasti ini sama dengan 0. Artinya min 2A, min 2 sama dengan 0, berapa A-nya? Kan didapatkan A-nya min 1 kan? Kan ini 2 min 2 sama dengan 0. Nah, ini juga harus sama dengan 0. 3A min 2B. Berarti didapatkan B itu 3 per 2. Kan A-nya sudah didapatkan min 1 kan? Ya, ini kan berarti dimasukkan di sini. A-nya min 1. Berarti min 3, min 2B sama dengan 0. Didapatkan B-nya 3, min 3 per 2. Ya, jadi solusi partikularnya Xn, Pn, nah nanti masukkan ke sini. Kan sudah didapatkan A dan B kan, masukkan di sini. Jadi A-nya itu adalah min 1, jadi ini menjadi min N, ini kan min N, ya. Kelihatan kursor saya ya. Pencet. Mana tadi? Mana sih tadi? Bentar. Pencetnya jauh sekali. Ini. Oh iya, karena yang di sini ya, kemudian yang di sini. Oke. Jadi ini min N, karena A-nya min 1, kemudian B-nya masukkan min 3 per 2. Nah, oke, ini ketemu. Ini baru solusi partikularnya ya. Solusi partikularnya. Kemudian Anda cari solusi homogen. Nah, solusi homogen ya gampang. Ini seperti yang tadi yang kita bahas. Kita lihat dari sisi ininya saja. 2N-nya ignored. Diabaikan ya, karena kita mencari solusi homogennya. Nah, oke. Xn sama dengan 3xn-1. Nah, gitu kan, Fn-nya dihapus. Sehingga tadi dalam yang kita bahas sebelumnya kan, apa itu namanya, caranya Anda tahu ya, lambda, ya tadi itu loh yang pakai lambda tadi ya. Ini kan berarti lambda min 3 kan. Jadi bentuknya lambda min 3 kan berarti akarnya 3 kan. Ya sudah, nanti persamaan solusinya kan seperti ini, C kali 3 pangkat. Kan tadi A Pak, ya silahkan, ini kan A. Cuman masalahnya kan tadi, ini sudah ada A sama B, nanti kan untuk ditambahkan ya Anda cari notasi yang lain gitu untuk apa tuh namanya konstantanya. Kasih C gitu notasinya ya. Ya, ini yang tadi yang kita coret-coret, tadi yang saya coret-coret contohkan tadi ya. Caranya sama seperti tadi untuk solusi homogennya. Sehingga nanti didapatkan gini ya, solusi homogennya ini, tapi masih ada konstanta C-nya ya. Bentar. Ya, ini sehingga ini C 3N min N min 3 per 2. Loh, kok C-nya masih ada, Pak? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan nggak ada syarat awal. Ya, nanti kalau di sini ada syarat awal, nanti bisa dicari C-nya gitu ya. Tadi kan solusi yang homogen tadi kan ada syarat awal, ini kan nggak ada. Ya, ini contoh. Nanti kalau misalnya ada syarat awal bisa didapatkan C-nya. Oke, lanjut. Satu lagi contoh saya kira ya. Tentukan solusi dari relasi rekurensi seperti ini. Nah, ini bentuk yang kedua.
bentuknya adalah 7 pangkat N, ini berarti bentuk yang sesuatu pangkat N kan. Kalau tadi kan polinom aja, ini sesuatu pangkat N kalikan polinom, cuman polinomnya adalah derajat 0. Nah kan ini. Ya, oke. Jadi ini bentuk yang kedua tadi ya. Oh, kalau ini contoh di sini dicari solusi homogennya dulu ya. Anda cari solusi homogennya ini sama dengan yang tadi, yang sebelum-sebelumnya saya coret-coret tadi ya. Ada beberapa langkah tadi, cari persamaan solusinya, wes, nanti ketemu ini ya. Ya, nggak perlu saya coret-coret lagi saya kira. Ini kan nanti satu sisi Anda jadikan 0 dulu seperti tadi ya. Menjadi xn min 5, xn min 1 plus 6 xn min 2, terus akhirnya menjadi bentuk apa tadi, lambda tadi ya. Akhirnya bentuk kuadrat kan. Karena ini n min 2 bentuk kuadrat. Sehingga lambda kuadrat min 5, lambda min 6 difaktorkan, nanti ketemu akarnya 3 sama 2. Karena akarnya beda, kemudian persamaan solusinya adalah A kali 3 pangkat N plus 2 pangkat N, gitu ya. Tadi, biar nggak diulang-ulang lagi, caranya sama. Nah, oke. Ini adalah solusi homogennya. Nah, kemudian untuk solusi partikularnya, kita lihat Fn-nya. Fn-nya adalah 7 pangkat N. Nah, kalau apa tuh namanya, bentuknya sesuatu pangkat N, berarti nanti juga solusinya sesuatu pangkat N. Cuman di sini ada dikasih konstanta ya. Loh, ini kok alfa, Pak? Ya, mau Anda kasih notasi yang lain juga. Ini kan konstanta aja. Mau kasih Z juga silahkan, mau kasih C juga silahkan gitu ya. Konstanta aja, ini kebetulan konstantanya notasinya lambda, apa, alfa gitu ya. Nggak harus alfa juga sih, mau notasi C juga silahkan, karena ini AB, ya C silahkan aja. Nah, oke ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita masukkan ini ke dalam ini ya, ke dalam sini. Kita substitusikan ke dalam sini seperti yang tadi caranya ya. Masukkan ke ini. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ya. Ini loh. Lambda alfa 7n masukkan ke sini gitu ya. Sn-nya kan berarti alfa 7n. Terus ini kalau Sn min 1 berarti ya 7n min 1 kan gitu. Masukkan sini dan seterusnya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana nanti untuk mencari, kita kan tujuan mencari alfanya ya. Ya, kita bisa cari dengan kedua ruas kalikan 7 kuadrat, ini 49 ya. Cuman kalau ini nanti 7 kuadratnya untuk ini ya. Di sini, jadi ini kan nanti menjadi contoh ya, 7 kuadrat berarti 2 tambah n-1. 2 tambah n-1 itu berarti apa tuh namanya, 2 tambah n-1 berarti menjadi 1 tambah n kan gitu ya. Nah, menjadi 1 tambah n berarti 7n plus 1-nya kan 7 kali 5, 35 gitu ya. Ini matematika biasa aja sih, matematika SMP ya. Anda tahu ya, 7 kuadrat kalikan 7n min 2 ya sudah lebur jadi 7 pangkat n gitu ya. Ya, dan seterusnya ya. Kalau ini 7 kuadrat kali 7 pangkat n ya, supaya kita tetap 7 pangkat n ya ini 49 aja masukkan sini. Biar semua 7 pangkat n gitu loh. Ini biar 7 pangkat n ya, ini walaupun 7 pangkat 2 ya sudah, ini biarkan aja 49. Sebenarnya kan kenapa dimasukkan 7 pangkat 2? Kenapa nggak 7 pangkat 3? Untuk mudahkan, karena Anda lihat aja di sini, yang paling kecil itu kan n-2 kan pangkatnya, Anda masukkan aja. Supaya nanti ini lebur menjadi 7 pangkat n. Tahu kan maksud saya? 7 kuadrat kalikan 7 pangkat n-2 kan nanti pangkatnya ditambahkan kan gitu, menjadi 7 pangkat n kan ini dalam hal ini. Nah, supaya semua dalam bentuk 7 pangkat n gitu ya. Kalau sudah ketemu 7 pangkat n kan gampang, nanti ketemu ya alfanya bisa ketemu gitu ya, karena ini bentuknya ada sama. Ya gitu ya. Kayaknya tinggal coret nanti 7 pangkat n-nya, kiri sama kanan. Oke. Nah, ketemu alfanya adalah 49 per 20, sehingga ini 49 per 20 kali 7 pangkat n, ini solusi partikularnya. Nah, solusi umum adalah homogen, solusi homogen tambah solusi partikular. Solusi homogennya tadi yang ini, solusi partikularnya ini, ya sudah ketemu itu ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini sebentar saya lihat dulu ya. Oh ya, ini gampang ini.
Misalkan ada lagi ya di sini ya, teorema terkait solusi partikular. Ya, terkait dengan solusi partikular, kita lebih zoom in lagi ya tentang solusi partikular. Ya, misal ada sebuah relasi rekurensi, biasalah ini plus Fn ya, yang tak homogen. Kemudian ada Fn-nya itu ya dia ini ya polinom, dan di sini dikalikan apa tuh namanya sesuatu pangkat n gitu ya, sesuatu pangkat n. Nah ini sebagai sudah zoom in yang kedua tadi, yang polinom kalikan sesuatu pangkat n itu loh. Kan tadi ada dua macam, kalau dia bentuknya polinom saja, Fn-nya itu atau Fn-nya itu sesuatu kalikan polinom. Nah ini zoom in lagi untuk yang sesuatu kalikan polinom. Ini ada macam-macam, ada lagi yang lebih khusus. Nah ya ini jadi polinomnya, Fn-nya polinom kali sesuatu pangkat n. Ini lebih zoom in lagi, nanti kita bedah lagi. Karena di sini ada dua macam. Nah, ya ini dengan CI bilang real, dan ini Fn sama dengan seperti ini dengan DI ya, S bilang real, oke. Bilang real ya. Apabila S bukan akar, nah jika S-nya ini adalah bukan akar dari apa itu namanya relasi rekurensi homogen ya, persamaan karakteristik relasi homogen. Ingat, dalam mencari solusi relasi rekurensi homogen kan kita melibatkan persamaan karakteristik, kita cari akarnya ya. Nah, kalau S-nya ini ya dalam fungsi ini bukan merupakan akar, maka sebentuk solusi partikularnya adalah ini seperti ini. Ya, A0 ini bentuk polinomnya kalikan S-nya tadi. Yang S bukan akar tadi. Gitu ya. Ya, nanti kalau dengan contoh bisa kebayang ya. Oke, gitu ya. Artinya ada dua macam kalau S-nya bukan akar. Kemudian kalau S-nya itu akar, berarti punya multiplisitas tertentu, katakanlah M, ya artinya jumlahnya itu berapa akar tersebut itu ya, itu multiplisitas. Nah nanti solusinya itu, solusi partikularnya itu bentuk N kalikan M, M-nya tadi ada multiplisitasnya, ya akarnya itu ada berapa. Kalau dia akar kan punya multiplisitas, kalau S-nya itu ternyata akar. Nah, baru kalian. Jadi ini sama dengan bentuk yang pertama, cuma dikalikan N pangkat M gitu doang. Oke, lebih jelas pakai contoh. Misal kita punya relasi rekurensi ini. Nah, ingat ini ada bentuk yang membuat dia disebut sebagai tidak homogen. Fn sama dengan 3 pangkat N. Nah, kita suruh cari solusi partikular jika Fn-nya adalah 3 pangkat N. Coba kita lihat. 3 pangkat N. Sekarang kita cari dulu relasi linear solusi homogennya dulu ya, untuk rekurensi linear. Kita lihat bagian yang enggak ada Fn-nya dulu, ini dianggap 0 dulu. Nah, ini solusi yang untuk ini dulu ya. Oke ya. Oke, kita lihat solusi yang itu dulu. Persamaan karakteristiknya ya dengan cara yang sama dengan tadi ya. Pokoknya seperti yang tadi yang kita bahas tadi, yang saya coret-coret itu ya. Nah, kita dapatkan akarnya adalah R sama dengan 3 multiplisitas 2, karena ini menjadi lambda min 3 kuadrat kan ini ya. Lambda min 3 kuadrat. Jadi multiplisitasnya 2, karena akarnya 3 jumlahnya ada 2 kan. R1, R2 gampangnya lah gitu ya, ada 2 akar itu yang selembar. Nah, kemudian dari yang kita sudah latihan tadi, yang banyak latihan di depan, yang sebelumnya tadi, kalau akarnya kembar kan gini ya rumusnya ya. Yang tadi loh, akarnya berarti A tambah BN, 3 pangkatnya ini akarnya 3 kan. Kalau multiplitasnya 2 berarti nanti 2 konstanta, itu A sama B. Oke ya. Oke. Oke, nah ingat ya akarnya adalah 3. Nah tadi soal yang A, enggak geser. Nah, tadi kan Fn-nya sama dengan 3 pangkat N. Nah 3 itu merupakan akar. Berarti kita pakai yang rumus yang pertama. Ya, multiplisitasnya rumus yang kedua, karena dia 3-nya adalah akar. Multiplisitasnya kan 2, maka nanti solusi partikularnya adalah N pangkatkan M kan tadi, mama N pangkatkan mama adalah multiplisitasnya yang mana Pak? Ini tadi loh Jen ya, ini kok udah lupa loh. Nah ini loh ya, N pangkat M, M-nya itu multiplisitas ya. Nah ini ya,
kalikan, ya ini notasi mau A0, mau apa ya, yang penting konsisten aja ya. Artinya kalikan, apa tuh namanya, yang tadi tuh loh, yang ini loh, kan ini toh, solusi homogennya. Bukan, maksud saya bukan solusi homogen. Jadi gini, gini, kenapa ini A0? Sorry, bukan itu. Jadi N pangkat M, jadi kan kita rumusnya gini tadi. Nah ini, N pangkat N. Ya, tadi datanya karena multiplikasi. Kita kan akarnya tadi 3. Kemudian multiplisitasnya adalah 2. Berarti nanti N pangkat kuadrat. Nah, kemudian Anda lihat di sini ya. Tadi relasinya itu adalah, apa tuh namanya? Sebentar. Kita lihat dulu ini fungsinya ya. Oke. Fungsinya tadi ini kan berarti, bentar ya, nanti dulu lihat dulu. Fungsinya tadi mana ya fungsinya? Oh, ini 3, enggak 3 pangkat N ya. Ya, oke, 3 pangkat N kali apa? Kan sebenarnya ini kali 1 kan. 1 itu polinom dengan derajat 0 ya. Dengan derajat 0. Artinya kan ini apa ya? Berarti kan kalau derajat 0 ya sudah, berarti dia itu kalau derajatnya 0, kalau di sini berarti dia cuma sampai di sini saja. Gitu ya. Jadi cuma sampai A0 kalikan S-nya tadi akarnya kan pangkat 3. Akarnya kan 3, sorry. Akarnya kan 3. 3 pangkat N gitu ya. Kan 3 pangkat N, 1 kan gitu loh. Maksudnya tadi kan ini Fn-nya itu adalah 3 pangkat N. 3 pangkat N kan dari rumusnya tadi, mana tadi? Kok nggak geser? Rumusnya tadi, mana tadi rumusnya? Nah, ini kan N pangkat M, kalikan A0 dan seterusnya, ini kan, ini sesuai dengan, apa tuh namanya, tadi fungsinya. Cuman kan ini fungsinya itu, N-nya itu, T-nya itu kan derajatnya, ya, kan derajat 0 kan 1 kan ini. Ini kan 1 kan. Nah ini loh, ini maksudnya yang ini. Ini kan T-nya ini, kok derajat 1, derajat 0 ya, derajatnya 0. Karena kan cuma satu konstanta doang. Jadi ya kalau 0 ya itu. Mana tadi? Saya di sini. Nah, gitu maksudnya gini. Ini kan polinom kalikan derajat 1. Apa polinomnya derajat 1? Iya. Oke ya, jadi gini saja, A0 kalikan 3 pangkat N. 3 pangkat dan ini akarnya tadi loh, ini loh. Rumusnya kan ini akarnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian oke, biar jelas yang berikutnya. Ini N kali 3 pangkat. Nah, ini kan, ini polinomnya derajatnya 1 ya. Polinom derajat 1 ya. Nah, nanti ada bedanya di sini. Ya, ini 3-nya kan akar, kita pakai rumus yang 2 tadi ya. Fn N sama dengan 3 pangkat N. Nah, ya kalau 1 nanti gini, artinya nanti bentuknya itu, ya di sini polinomnya derajat 1 juga gitu. Kalau tadi kan ini derajatnya 0. 3 pangkat N kali 1, 1 kan derajat 0 gitu loh. Polinom derajat 0. Kok derajat 0 Pak? Nah ini loh. 1 itu kan polinom derajat 0 kan ya. Kalau N kuadrat plus 2 itu polinom derajat 2. Kalau N kuadrat plus N plus 2 polinom derajat 2. Kalau N plus 2 polinom derajat 1. Kalau 2 saja polinom derajat 0 gitu maksudnya ya. Sampai ya oke. Jadi jika ini konstanta, 1 konstanta saja. Nah, kalau di sini ini N-nya itu, ini kan sama, 3 itu merupakan akar. Jadi nanti sama, multiplisitasnya 2 kan. Jadi ini N pangkat 2. Cuma di sini A0 plus A1 N.
Ini kan polinomial, ya, polinomial dengan derajat 1 kan, sama dengan ini kan polinomial derajat 1, maksudnya gitu ya. Oke, paham ya. Nah, sekarang kalau 2 pangkat n, nah ini 2 bukan akar. Kalau bukan akar berarti pakai rumus yang pertama, yang nggak usah kalikan n kuadrat, nggak usah kalikan yang ini ya, nggak usah ada ini, yang ini apa, oh, mana nggak bisa, nah nggak usah ada itu. Jadi tinggal dia polinom dengan derajat berapa? Oh, derajat 2 ya sudah. A0 tambah 1n tambah A2n kuadrat. Kok ini kok bisa A0, A1, A2? Ya bebas, mau Anda ganti ABC juga silahkan gitu ya. Ini kan konstanta saja. Ya. Ya, yang jelas ini adalah polinom sampai derajat 2. Ini derajat 2. Ya, kalikan ya ini 2 pangkat n. Loh, kok 2 pangkat n? Ya, kan tadi rumusnya gitu kan. Yang di apa itu namanya? Yang di depan tadi loh. Oke, terus itu ya, ya sudah. Oke, ini kalau 3 pangkat ini sama saja ya. Ini 3 tadi adalah akarnya, terus kemudian ini derajat 2, berarti ini juga polinom derajat 2 gitu ya. Tapi karena ini akar berarti kalikan n kuadrat, karena multiplitasnya 2. Gitu ya. Kok saya masih ganjel Pak, kenapa ini 2? Lah kan rumusnya tadi gini. Nah, ini saya bercakap-cakap dari sendiri, cuma mewakili Anda. Tadi kan rumusnya gini kan. Jadi kalau bentuknya itu S pangkat N, itu fungsinya. Nanti kalau S-nya bukan akar kan kalikan S-nya. S yang di sini loh. Fungsinya ini loh. Nah ini loh maksudnya. Kan tadi 2 pangkat N gitu loh. Maksudnya gitu. Terusnya gitu. Ya wes selesai.